Hello filmmakers, welcome to Donet Films. Dan di episode kali ini gua akan nunjukin kalian Intel Core i9 10th generation ya. Nah, ini untuk PC dia pakai LGA 1200. Catatan kaki buat teman-teman yang nanya, kok box yang punya gue ini keren banget? Ini karena gue dapat yang edisi khusus Marvel Avengers. Ini limited edition. Nah, kalau kalian mau, ada linknya di Tokopedia yang gue udah kasih di description. Nah, by the way guys, gue nggak akan review kayak review skornya dan lain-lain. Gue akan langsung contohin ke kalian gimana kalau misalnya kalian pakai Intel Core i9 ini. Tapi intinya semuanya adalah tentang performance-nya. Ngomongin soal performance ya, Intel Core i9 ini sebenarnya ditunjukkan untuk kita-kita yang load-nya tinggi banget. Kayak misalnya, kalian butuh untuk editing yang bener-bener intens gitu. Kayak misalnya ngedit, tapi banyak, kalian butuh performa 4K, mantep. Kalian pengen butuh After Effect yang kenceng, kalian pengen buat 3D, ini dia, pakai Core i9. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian pakai Adobe dan lain-lain, ya sebenarnya paling optimalnya adalah di Intel gitu. That's why kalian pakai Intel Core i9. Oke, gue nggak akan lama-lama ngomong di meja ini karena tidak ada PC di meja ini. Dan kalau mau pakai PC, gue harus ke bawah. Yuk, langsung aja kita ke bawah untuk tes langsung di PC gue. Oke, adapun tes yang akan kita pakai adalah seperti biasa, Adobe sekeluarga. Karena kalau kita tesnya dari yang paling basic, kayaknya agak kejauhan. Misalnya Office segala macem, itu kan di PC yang low end pun bisa gitu. Nah, kalau ini kita langsung skip aja. Kita ke Adobe Premiere, Adobe Dynamic Link, lalu Adobe After Effects. Oke, langsung aja kita pakai untuk Adobe Premiere Pro. Kita buka. Oke, lagi open. Kita hitung berapa detik. Yes, sudah langsung kebuka. Catatan kaki, kenapa gue heran banget sama performa untuk ngebukanya kayak gini? Karena kalau di sebelumnya itu gue bener-bener ya cepet sih cepet, cuman nggak secepat ini tuh bener-bener snappy banget ya. Kalau misalnya compare tuh yang sebelum-sebelumnya. Oke, langsung aja kita buka satu project di sini. Tek. Yes, ini project. Oke, Adobe Premiere. Kita coba performa scrubbingnya ya. Wow. Scrubbingnya tuh gini loh. Gue udah biasa yang ngeliat komputer kenceng, laptop kenceng dan lain-lain. Tapi ini tuh kayak bener-bener selangkah di depan gitu loh, kayak ini feel snappy banget. Oh my goodness. Yes, ini rasanya emang beda banget sih teman-teman. Rasanya kayak bener-bener cepet gitu. Tak 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 tak. Gila. Wow. Wow. Ini beda banget sih. Rasanya bener-bener sekenceng itu sih. Oke, langsung aja kita lanjut ya ke yang lain. Misalnya kita gunakan efek ya di sini. Let's see. Apakah ini berjalan seperti sebagaimana mestinya? Wow. Yes, dipakai ini efek pun ini masih jalan dengan rapi banget, dengan bagus banget gitu, kayak enak gitu. Playbacknya juga saat ada efek pun ini tetap aja kenceng. Oke, itu dia untuk efek ya. Scrubbing oke. Dikasih efek oke. Sekarang heavy duty ya. Heavy duty itu yang berat-beratnya. Langsung aja kita coba untuk rendering ya. Oh, Fitmax rendering deh. Oke, udah siap Fitmax rendering dan kita akan langsung klik render. 3, 2, 1. Oke, kita udah tes tadi dan udah dapet hasilnya. Yes, ini 50-an detik, which is di atas semua yang udah pernah kita tes. Catatan kaki untuk melihat performa dari teman-teman yang lain. Jadi gue lampirin aja orang-orang yang udah tes di sini. Ini dia hasilnya. Rata-rata yang lain jauh banget kan. Soalnya kan emang
kebutuhannya kebutuhan yang berat banget gitu. Jadi harusnya ya dipakai ini kenceng. Kalau nggak kenceng justru rada aneh gitu. Tapi gila banget sih. Ini lebih dari tes-tes yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya gue pakai Core i7 itu masih dapat di angka 1 menit 5 detik. Nah, ini tuh bisa di 50-an detik gitu. Dan gila banget. Maksudnya ya gue belum pernah gitu ngetes untuk speed yang sampai segini ya. Oke, tadi kita udah tes untuk yang performance yang di Premiere, baik untuk render, untuk segala macamnya, udah semuanya. Sekarang kita akan coba tes untuk yang lain, misalnya Adobe Dynamic Link. Ketika posisi After Effects-nya itu mati, seberapa lamakah dia akan ngebuka? Misalnya kita coba cut di sini, oke, lalu kita coba klik Replace with After Effects Composition. Oke, After Effects-nya posisinya mati, dan ini otomatis akan nge-recall si Adobe After Effects-nya untuk jalan. Dan udah kebuka ternyata guys. Wow, instan, seinstan itu, dan langsung gitu, kayak wah, snappy banget, gila. Nah, kita akan coba tes dari After Effects-nya ini balik lagi ke Premiere. Coba kita kasih aja satu efek. Ya, misalnya let's say ini kasih 3D kamera yuk. Wait ya. Oke, ini kita udah kasih 3D kamera, dan kalau misalnya teman-teman coba pakai kamera toolsnya di sini, kita geserin, itu bener-bener real time. Dan ini udah pakai depth ya. Dan ini rasanya enteng banget asli. Jadi kerasa kayak kita playbacknya kayak 3D kamera gini real time, tapi juga full gitu. Langsung aja kita coba di Premiere-nya, apakah Premiere-nya, ya of course ini Premiere-nya merah. Tapi ya merahnya ini merah normal gitu kan, karena After Effects gitu. Oke, dan di sini juga playback-nya lancar. I mean After Effects-nya di playback di Premiere itu lancar. So Adobe Dynamic Link di Core i9 ini bener-bener enak banget gitu, karena performanya juga kenceng gitu loh. Oke, kita udah coba After Effects untuk 3D kamera. Gimana untuk After Effects yang lain? Kita akan coba juga untuk 3D tracking, dan kita akan langsung tes. 3D tracking ini sebenarnya gue nggak suka ya orang nyajiin data, wah bisa 3D tracking dalam 20 detik gitu. Ya footage-nya cuma 3 detik. Nah sekarang kita coba pakai footage 10 detik. See? 3D tracking. Oke, 3D trackingnya ini rada nggak masuk akal sih, karena memang kenceng banget ya. Jadi rasa kayak drrrrt gitu. Ya wajar. Sekali lagi kalau ngomongin prosesor Intel Core i9 ini selalu akan standarnya wajar, ini kenceng gitu. Tapi yang kita lihat, kalau misalnya kita pakai aplikasinya bolak-balik, After Effects Premiere, Premiere After Effects, kebayang nggak sih seberapa efektifnya kita kerja? Jadi lebih kenceng gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang nanya 2021 apakah gue harus pakai Core i9 generasi ke 10? Yes, jawabannya iya. Gila. Dan ini bener-bener real time semuanya guys. Jadi kayak ngerti gak sih, kayak rasanya tuh playbacknya oke banget. Dan render itu out, kalau kita enter tak set, everything langsung seret gitu. Catatan kaki buat kalian yang nanya apa sih penyebabnya kenapa bisa sekencang dan seenak ini. Itu karena Intel punya hyperthreading teknologi hingga 10 core 20 thread yang bikin performanya tuh sekencang ini. Meskipun ini multitasking dan banyak link ke aplikasi lain, tapi performanya tetap lancar. Dan kalau misalnya kalian pakai prosesor segini sih harusnya ya kalian udah nggak perlu lagi render in to out, karena semuanya playbacknya itu lancar gitu. Ngapain render in to out, akan ngehabisin hard disk aja kan. Oke, untuk penggunaan berat seperti itu rasanya. Nah, gue berharap sih ada kreator-kreator lain yang memang mainnya 3D dan lain-lain, mereka bisa nunjukin gitu. Kalau misalnya pakai Intel Core i9 ini untuk 3D gimana? Kan secara ini akan menolong si pengguna 3D-nya, menolong GPU-nya untuk kerja lebih banyak gitu. Kayak calculation-nya itu pasti kan prosesor yang kerja, sedangkan rendering-nya yang kerja adalah GPU-nya. Jadi itu pentingnya ya ketika kalian menggunakan prosesor yang high end dipadu dengan graphic card yang high end. Dan ini kerasa kalau gue tuh amazed gitu. Ya memang gitu kan, karena memang sebelumnya gue nggak pernah pakai CPU yang sekencang ini untuk editing ya. Nah soalnya kalau editing itu sebenarnya kenapa gue pakai Intel? Ya karena nggak cuman kencangnya doang,
tapi seberapa optimal, seberapa stabil. Kalau misalnya kencang tapi nggak stabil, gampang crash, untuk apa? Jadi yang paling penting juga adalah stability-nya dari si CPU-nya itu. Nah, mudah-mudahan ini ngasih gambaran ke teman-teman yang nyari prosesor untuk editing. Satu, choose Intel. Kedua, ada dua opsi, i7 dan i9. Kalau misalnya kalian nggak terlalu butuh i9 ya i7 seperti yang sebelumnya udah gua kasih lihat ke kalian, sangat cukup. Tapi kalau misalnya kalian butuh yang sangat hardcore, pakai yang Core i9 seperti ini. Ini akan ngebantu banyak kerjaan kalian, asli. Oke, langsung aja kita balik ke atas ya. Nah, itu dia guys tadi hasilnya. Dari hasil tes tadi kalian bisa lihat dan rasakan sendiri bahwa performa Intel Core i9 ini enak banget ya. Khususnya kalau tadi kita scrubbingnya scrubbing 4K, cutting 4K seenak jidat. Pokoknya bener-bener nggak ada limitasi di sini. Jadi kalian bener-bener bisa rasain betapa beautifulnya sebuah prosesor dengan performa yang tinggi itu dan optimal di Adobe. Anyway, itu dia guys untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Gimana menurut kalian? Intel, thank you so much untuk prosesornya. Ini akan membantu banget. Oke, itu aja guys dari gua untuk episode kali ini. Thank you for watching and always out of the box.